Setelah kita melihat sekilas tentang bakat, minat, dan cita-cita anak, maka tantangannya sekarang, apa sih peran orang tua? Bapak dan ibu-ibu wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui sekilas tentang bakat, minat, dan cita-cita anak, maka kita perlu untuk mengetahui apa sih manfaat ketika bakat, minat, dan cita-cita anak itu semenjak awal SMA kita sudah mengetahuinya. Yang pertama Bapak Ibu, ada kesempatan kita membimbing anak kita untuk fokus pada minat dan bakatnya. Mengapa kita bicara tentang fokus? Mohon maaf, apa yang ditulis oleh anak, apa yang direncanakan oleh anak, seringkali loh itu bisa bergeser. Dia sudah memutuskan, saya suka di aspek hubungan internasional. Sampai perguruan tingginya sudah diputuskan, loh ada teman-temannya yang kebetulan sering berbicara tentang teknik. Akhirnya dia cenderung ragu-ragu dan menjalani yang namanya proses di HI-nya tadi itu setengah-setengah. Maka dengan kita mengetahui di awal, kita mudah mengingatkan, nah ayo kita kembali kepada laptop. Nah, di laptopmu sudah tertulis kamu rencana HI, fokus kamu adalah belajar bahasa Inggris yang sungguh-sungguh. Gimana ini? Itu adalah proses membimbing anak untuk fokus pada minat, bakat, dan cita-cita. Yang kedua Bapak Ibu adalah ada waktu kita sebagai orang tua, jika kebetulan yang namanya minat anak dan cita-citanya tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Waktu ini untuk apa? Untuk berdialog, tidak gerusa-gerusu, tetapi tenang, setahap demi setahap. Kita dengarkan dulu alasan anak kenapa kok begini, apa yang menurut kamu manfaat daripada cita-cita yang kamu pilih, dorongan apa, dan lain sebagainya. Dan kita pun juga akhirnya yang namanya menyampaikan kalau ayah itu begini, begini, begini. Akhirnya ada titik tengah, di mana titik tengah itu tidak terlalu mengorbankan minat dan cita-cita anaknya, tetapi juga dalam garis edar keinginan orang tuanya. Orang tuanya inginnya adalah di bidang kedokteran, tetapi akhirnya diskusi-diskusi bergeser dari kedokteran menjadi yang namanya farmasi. Tidak terlalu yang namanya jauh, itu ya berdekatan lah itu. Dan itu hasil dialog yang tenang dengan anak. Yang ketiga adalah yaitu mengetahui arah dan tujuan masa depan anak-anak kita. Dan sebagai seorang muslim, kita yakini bahwa doa orang tua untuk anak-anaknya adalah sesuatu yang sangat makbul. Maka dengan tahu goalnya anak pada masa yang akan datang, maka kita bisa mendoakan, kita bisa memotivasi anak, dan itu tentu energi yang sangat besar untuk anak-anak kita. Lah, yang keempat apa manfaatnya? Mengingatkan anak jika di dalam proses menjalani yang namanya proses menjalani kehidupan untuk mendapatkan apa yang diminatinya dan dicita-citanya itu ada gangguan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu salah seorang adik saya, dia sudah menetapkan diri untuk pengen menjadi guru bahasa Inggris. Dia ambil tentu fakultas bahasa Inggris. Dan ketika semester 5 di samping kuliah, dia memutuskan di samping kuliah
dia juga yang namanya mulai bisnis. Bisnisnya adalah bisnis ayam goreng. 1 semester tidak ada masalah, tetapi ketika semester 2 bisnisnya mulai kolab, dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa kuliahnya mulai keteteran. Dengan ini kan hambatan, ini gangguan yang sebenarnya ketika kita sudah tahu, maka kita bisa diskusikan. Saya ingin mengembangkan bisnis. Bisnis saya apa? Bisnis saya penerjemahan yang namanya surat-surat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tentu dengan yang kedua ini tidak menghambat, tetapi justru memperkuat. Dan itulah sebenarnya kita harus bisa mengarahkan anak, oh ini bisa menjadi hambatan, nggak mungkin kamu jalanilah. Oh iya, tetap, tapi kamu fokus. Kalau itu kamu fokus dua-duanya, maka insya Allah akan mempertajam yang pertama. Dan inilah sebenarnya beberapa manfaat ketika kita sebagai orang tua, sebagai wali santri mengetahui. Kalau mungkin selama ini kita belum mengetahui, maka tugas kita adalah bertanya kepada gurunya. Dan khusus untuk yang namanya kelas 10, saya sempat bertanya, memang belum dapatkan, tapi insya Allah tahun depan sudah ada rencana sebenarnya bulan Mei ini, tetapi karena sudah kena corona akhirnya tidak sempat. Dan insya Allah penelusuran bakat minat ini tahun depan di pesantren Darul Mursyid, khususnya yang anak kelas 10, insya Allah bisa kita jalankan. Dan saya optimis karena itu kebiasaan itu sudah dijalankan seperti di kelas 11 dan di kelas 12. Bapak dan ibu-ibu wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bakat minat anak kita, terus kemudian juga kita mengetahui manfaat-manfaat ketika kita mengetahui itu, maka selanjutnya kita harus berperan. Apa peran kita sebagai wali santri terhadap bakat, minat, serta cita-cita anak kita? Yang pertama adalah mengidentifikasi bakat minat jika anak kita belum tahu. Tetapi jika anak kita sudah tahu, maka sebenarnya kita memperkuat keyakinan anak kita terhadap cita-citanya. Dan peran yang kita bangun di konteks ini adalah peran sebagai coach. Seorang coach tentu ada 3 kapasitas yang dimiliki kita sebagai orang tua. Pertama adalah dekat dengan anak, intimisi. Yang kedua adalah kemampuan bertanya yang bermakna bagi anak. Dan ketiga adalah yaitu kemampuan untuk mendengar aktif. Contoh, kita berhadapan dengan anak yang kebetulan belum punya cita-cita. Ya, kita bertanya, nak, kalau kamu nanti setelah kuliah, kira-kira kamu pengen jadi apa ya nak? Ini sebuah pertanyaan pembuka. Jawaban apapun ya kita terima. Oh iya, kamu pengen menjadi seorang guru ya nak. Lalu kita tanya lagi, mengapa menjadi guru itu penting bagimu nak? Saya pengen menjadi seorang arsitek. Oke, saya kira bagus sekali. Pertanyaannya, mengapa menjadi arsitek itu penting bagimu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini terus kita gali pada anak supaya memperkokoh yang namanya keyakinan anak terhadap cita-citanya. Ketika keyakinan anak kokoh terhadap cita-citanya, maka motivasi untuk mencapai cita-cita itu dengan segala aktivitas sebelumnya itu menjadi sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendorong anak untuk terus mengembangkan bakat, minat, dan cita-citanya.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, ada naik turun lah anak itu terhadap cita-citanya. Kadang-kadang dia melihat, loh saya sudah menentukan menjadi seorang arsitek, tapi dia dengarkan di berita bahwa sekarang ini kondisi perekonomian lesu, akhirnya bidang arsitek adalah salah satu bidang yang tidak menarik lagi di pemberitaan umpamanya. Lah kadang-kadang itu menurunkan anak. Lalu kita sebagai orang tua dorong, motivasi anak untuk tetap istiqomah. Kenapa? Karena passionmu, minatmu di sini, bakatmu di sini, dan kebetulan cita-citamu juga di sini. Ayo kita menjadi seorang motivator. Lah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tentu menyiapkan sarana dan prasarana bagi berkembangnya bakat, minat, dan cita-cita anak. Tentu seorang arsitek membutuhkan yang namanya kalau di SMA ya alat tulis. Lah kalau kadang-kadang anak minta alat tulis yang agak sedikit bermacam dibandingkan teman-temannya, fasilitasi. Bahkan luar biasa sebagaimana yang disebutkan di sebuah sekolah SMA di Jawa Timur itu, bahwa anak ini dicarikan tempat magang yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau bidangnya kebetulan dia seorang ya teknik sipil, ya sudah di yang namanya di sebuah perusahaan itu adalah yang bersentuhan dengan pembangunan perumahan dan dia belajar dari situ. Belajar dari situ. Ada yang bidangnya arsitek, ya bidangnya begitu. Ada yang sekolah, ya bidang. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa menjiwai dan tetap yakin dan semakin yakin terhadap cita-citanya itu. Kita fasilitasi itu. Lah yang ketiga adalah sebagai konselor. Konselor itu adalah membantu anak untuk menyelesaikan problem-problem ketika anak ingin menjangkau cita-cita dan bakat minatnya. Ya mohon maaf, kadang-kadang loh banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami oleh anak-anak kita. Anak-anak kita pengen teknik sipil. Oh, masalahnya adalah matematikanya agak cukup berat ya, walaupun dalam standar masih bisa masuk begitu. Ya, kita harus membuka diri, membantu anak-anak itu, dan itu tentu kita sebagai konselor problem solving terhadap masalah anak. Dan yang selanjutnya yang sangat penting kita lakukan, kebetulan anak-anak kita itu di rumah, adalah kita sebagai teman bagi anak kita. Untuk apa? Teman itu adalah orang yang paling dipercayai oleh anak untuk curhat kepada kita. Lah curhatnya tentang apa? Tentang masa depan, bakat, minat, dan cita-cita. Berikan waktu kita untuk anak-anak kita. Tanyalah tentang masa depannya dan bersiaplah untuk mendengar, serta yang paling penting adalah menerima apapun cita-cita anak, walaupun di awalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Yang penting adalah setelah mendengar, kita merasakan, lalu ajak dialog. Dan dengan dialog itu insya Allah anak bisa bergeser sedikit, dan bisa kita pun juga bergeser sedikit, dan disitulah indahnya titik temu antara yang namanya keinginan orang tua yang bergeser dengan juga minat bakat anak yang bergeser. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat, dan kami tunggu di diskusi keluar di hari Ahad. Semoga kita semakin bisa mendapatkan yang namanya insight atau hikmah-hikmah di dalam kita memahami bakat, minat, dan cita-cita anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.